Salam Rahayu, salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Mas Heru Nugroho di channelnya Mas Heru Nugroho ini, di Heru Nugroho Official. Pada sesi ini saya akan membahas sedikit tentang biografi dalang, yang biografi singkat tentang Ki Mantep Sudarsono, yang beliau ini julukannya adalah dalang setan dan dalang setengah dewa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengarnya podcastnya Mas Heru ini, dan tidak lupa juga untuk selalu mendoakan supaya para pendengar yang baik dan budiman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada sesi berikut ini saya akan membahas tentang dalang setan dari Karangpandan, Surakarta. Beliau ini dijuluki dalang setan karena kemampuannya menggerakkan wayang atau sabetan dengan sangat cepat dan berputar-putar. Pertunjukan wayangnya semakin memukau karena ia memakai peralatan musik modern di pentas dan mengusung isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Berkat keahliannya sebagai dalang yang membawa arus pembaharuan di dunia wayang kulit, beliau telah berhasil meraih beberapa penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk pembahasan tentang Ki Mantep Sudarsono ini, beliau ini yang kemarin waktu ada acaranya Mas Seno almarhum, Ki Seno Nugroho almarhum 100 harinya, beliau dengan semangatnya yang membara-bara, dengan semangat yang ngenomi, beliau ini minta supaya untuk acara 100 harinya Mas Seno, beliau yang mendalang, dan kebetulan juga diiringi oleh pengerawitnya Mas Seno, yaitu Wargo Laras. Dan juga waktu momen yang kemarin waktu acara 100 harinya, ini putranya Mas Seno ini yang bernama Ki Gading Pawukir Seno Saputro, ini juga diberi nama oleh Pak Mantep sendiri, dan Mas Gadang Prasetyo. Di acara kemarin, Mas Gading sama Mas Gadang ini diiringi oleh karawitan dari murid-murid SMKI. Kalau dulunya SMKI, sekarang SMK Negeri 1 Kasihan Bantul, dan pertunjukannya sangat-sangat hebat. Ki Gading Prasetyo ini putranya Mas Seno yang baru duduk di bangku sekolah, masih SD gitu. Tapi untuk semangatnya memang sangat luar biasa, karena Mas Gading ini baru 5 bulan, kebetulan 5 bulan ini baru megang wayang. Jadi Mas Gading ini berusaha untuk memenuhi amanah dari Ki Seno Nugroho almarhum, dadi dalang sing apik, dan ditemani oleh Ki Gadang Prasetyo. Semoga harapan dari keluarga Mas Gading ini bisa lebih dari Mas Seno. Jadi Jawane yo Taruno Ngkulono Popo. Tapi semuanya itu butuh proses untuk bisa menjadi seperti itu, dan kebetulan juga Ki Mantep Sudarsono ini dengan hati yang ikhlas dan dengan semangatnya dan saking tresnani sama anak beliau ini, anak dari Ki Seno Nugroho almarhum ini, kedua-duanya
menjadi gurunya Mas Gading sama Mas Gadang. Jadi Pak Mantep ini pokoknya aku ngajari si Gadang karo Gading ben sesuke iso tinggu bekal dadi dalang sing apik, dadi dalang sing bener, dadi dalang sing iso ngungkuli saka bapak nih. Itu penuturan dari Ki Mantep Sudarsono selaku guru dari Mas Gadang dan Gading ini. Dari keluarga juga bisanya mendoakan supaya Mas Gading dan Gadang ini selalu maju dan selalu semangat untuk bisa belajar menjadi seorang dalang. Para pendengar yang baik, mohon untuk meluangkan waktu sebentar. Saya ingin kunjuk tunggu kagem beliau Mas Seno Nugro almarhum. Semoga amal ibadahnya selalu diterima di sisinya, dan tentu saja tentang pewayangan, jagat pewayangan dan pedalangan yang sekarang sedang tren-trennya dan viral-viralnya, semoga menjadi sejarah yang sangat baik dan untuk kedepannya bisa semakin berkembang. Monggo. Baik, kembali lagi ke topik yang utama, yaitu tentang biografi Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono lahir pada hari Selasa Legi tanggal 31 Agustus 1948 di Dukuh Jatimalang, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ki Mantep dibesarkan di tengah keluarga dalang. Kakeknya adalah dalang tus yang adalah seorang dalang kondang juga, dan ayahnya Ki Harjo Brahim Harjowijoyo juga seorang dalang yang pada masa kejayaannya cukup disegani. Sedangkan ibunya adalah pesinden dan pengerawit yang berpengalaman. Sejak kecil Ki Mantep Sudarsono sangat rajin dan tekun mengikuti pementasan orang tuanya. Pengalaman masa kecilnya yang begitu akrab dengan seluk-beluk dunia pewayangan telah membentuk pribadi Ki Mantep kaya akan memori dunia pertunjukan wayang kulit. Kedisiplinan sang ayah dalam mendidiknya menjadikan kemampuan dan keterampilan Ki Mantep kecil terus berkembang. Pada saat berusia 5 tahun, ia sudah dapat memainkan wayang dan menabuh beberapa instrumen gamelan seperti demung, bonang, dan kendang. Menatah wayang pun diajarkan oleh Ki Harjo Brahim, ayahnya, kepada Ki Mantep. Tak heran saat usianya menginjak 10 tahun, Ki Mantep sudah mampu menatah wayang kulit dengan bagus. Sementara sang ibu, yang juga seorang seniman penabuh gamelan, lebih suka jika putranya itu memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi dalang. Oleh karena itu, ia pun memasukkan Ki Mantep Sudarsono ke STM Manahan Solo. Namun nasib berkata lain, karena bakat dan kemampuannya telah terasa sejak kecil. Ki Mantep laris sebagai dalang. Kesibukannya mendalang membuat pendidikannya terbengkelai. Hal ini membuat Ki Mantep harus memilih antara pendidikan di sekolah atau meniti karir sebagai dalang. Akhirnya, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah demi mendalami karier mendalang. Tuntutan dan tantangan dari ayahnya untuk meneruskan garis dinasti dalang kondang memacu Ki Mantep muda berjuang keras dan berlatih.
dibarengi dengan proses tirakat laku batin yang dilakoninya dengan sungguh-sungguh pada usia yang relatif muda 14 tahun, Ki Mantep telah mampu menguasai seluruh instrumen musik gamelan. Beliau pun pernah dikenal sebagai tukang kendang cilik yang mumpuni dan sering mengiringi pertunjukan wayang yang digelar oleh dalang sepuh seperti Ki Warsino dari Baturetno, Wonogiri. Kesempatan itu pun ia manfaatkan untuk menimba ilmu pedalangan dari Ki Warsino. Agar lebih dapat meningkatkan keahliannya, Ki Mantep banyak belajar kepada para dalang senior. Misalnya, ia belajar dari dalang legendaris Ki Nartosabdo yang mahir dalam seni dramatisasi pada tahun 1972, dan dari Ki Sudarman Gondo Darsono yang ahli sabet atau seni menggerakkan wayang pada tahun 1974. Pada tahun 1982, berkat gemblengan dari dua dalang senior itu dan sang ayah, Ki Mantep berhasil menjuarai Pakliran Padat se-Surakarta. Ketika Ki Nartosabdo meninggal dunia pada tahun 1985, seorang penggemar beratnya bernama Sudarko Prawiroyudo merasa sangat kehilangan. Beliau kemudian bertemu murid Ki Narto, Ki Mantep, yang dianggap memiliki beberapa kemiripan dengan gurunya itu. Ki Mantep pun diundang untuk mendalang dalam acara Kitanan Putra Sudarko. Sejak itu hubungan keduanya semakin akrab, dan Pak Sudarko ini bertindak sebagai promotor pergelaran rutin Banjaran Bimo di Jakarta yang dipentaskan oleh Ki Mantep. Pergelaran tersebut diselenggarakan setiap bulan sebanyak 12 episode sejak kelahiran sampai kematian Bima. Bima ini adalah tokoh Pandawa. Pergelaran itulah yang kemudian membuat nama Ki Mantep sebagai seniman tingkat nasional mulai diperhitungkan publik. Berikut penuturan Ki Mantep. Ki Mantep ini mengaku sangat hobi menonton film kungfu yang dibintangi Bruce Lee dan Jackie Chan. Wah, ini seleranya Pak Mantep sama dengan saya. Saya juga ngefans banget sama Bruce Lee dan Jackie Chan. Aksi laga para jagoan kesayangannya itu kemudian diterapkan ketika mendalang di sebuah lakon. Saya mengembangkan teknik sabetan itu dari film-film Bruce Lee dan Jackie Chan. Gerakan kungfu itulah yang memberi saya inspirasi dalam sabetan, kata beliau Pak Mantep Sudarsono. Dan berikut ada penuturan yang sangat dari penulis ini menunjukkan bahwa Ki Mantep juga sempat kecewa mungkin ya. Begini penuturannya: untuk mendukung dramatisasi sabet yang dimainkannya, Ki Mantep pun membawa peralatan musik modern ke atas pentas seperti misalnya tambur, biola, trompet, ataupun simbal. Pada awalnya hal ini banyak mengundang kritik dari para dalang senior karena dianggap melenceng dari pakem-pakem yang sudah ada. Namun tidak sedikit pula yang mendukung inovasi Ki Mantep Sudarsono. Untuk mendukung dramatisasi sabet yang dimainkannya, Ki Mantep ini tetap membawa peralatan musik, walaupun di situ juga sudah disebutkan bahwa banyak sekali dalang-dalang senior yang tidak matuk atau tidak setuju dengan yang dibawa diusung Ki Mantep dalam pergelaran wayang kulit beliau. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dipergelarkan oleh Ki Mantep. Ya, mungkin kalau pendengar pernah lihat pergelarannya Ki Mantep, waduh, sangat luar biasa dan sangat rapi, dan mungkin dilihat dilihat secara langsung gitu sangat berwibawa beliaunya. Nah, pada akhirnya Ki Mantep ini dijuluki oleh masyarakat sekitar adalah seorang dalang setan oleh para penggemarnya.
Julukan Dalang Setan ini diberikan pertama kali pada tahun 1987 oleh mantan Menteri Penerangan Budiarjo seusai beliau melihat pementasan Ki Mantep. Julukan itu bukan karena sang dalang jahat, tetapi justru sebagai bentuk kekaguman Budiarjo terhadap sabetan atau cara menggerakkan wayang kulit yang dimiliki oleh Ki Mantep. Ki Mantep bisa memainkan beberapa wayang sekaligus dengan gerakan secara cepat dan berputar-putar dalam lakon perangan yang luar biasa mencengangkan. Bagi penikmat wayang, gerakan tersebut dianggap luar biasa dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang dalang. Misalnya dalam ramainya perang, tiba-tiba tokoh yang tadinya terdesak tiba-tiba memegang senjata dan ganti memukul lawannya. Menurut Ki Mantep, semua itu bukan sulap, bukan sihir, namun berkat ketekunan melatih kecepatan gerak tangan dan kemampuan mengalihkan perhatian penonton. Untuk mendukung kemampuan sabetnya, Ki Mantep sangat kreatif dan sangat teliti mendesain wayangnya, mulai dari ketebalan kulitnya, pola hiasan, gapitan, sampai wondonya. Meskipun menekankan pada aspek keindahan visual, namun pakliran gaya Ki Mantep pada akhirnya tidak saja tampil sebagai tontonan yang menghibur, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan dialog reflektif dengan kenyataan hidup yang dihadapi bersama. Syarat dengan pesan-pesan moral baik berupa kritik-kritik terhadap pemerintah dan masyarakat maupun harapan-harapan yang mendorong semangat optimistik bagi masyarakat penontonnya. Dalam setiap pertunjukannya, Ki Mantep selalu mencoba memaknai dan menafsir ulang lakon yang disajikan. Tak jarang juga Ki Mantep mengadopsi pola penyusunan alur dramaturgi film dalam tokoh-tokoh wayangnya, seperti mempergunakan alur flashback. Penyusunan plot cerita yang kontekstual dengan isu-isu atau kondisi yang sedang berkembang di masyarakat menjadikan pertunjukannya selalu up to date. Kreativitas dan inovasi-inovasi yang intens dilakukan Ki Mantep mampu membawa pertunjukan wayangnya menjadi pertunjukan akbar yang ditonton oleh ribuan orang. Popularitas yang luar biasa itulah yang mengilhami sebuah produk obat Oskadon, menjadikan Ki Mantep sebagai brand image untuk mendongkrak omset penjualan dengan jargon Oskadon pancen oye. Hasilnya pun sangat fantastis, omset pemasaran naik hingga lebih dari 400%. Kerjasama yang telah berlangsung dari tahun 1990 hingga sekarang membuat produk tersebut sangat lekat dengan image Ki Mantep. Julukannya yaitu Dalang Oye. Dalang Oye pun diberikan masyarakat kepadanya. Julukan Dalang Oye itu pun juga diberikan oleh masyarakat. Popularitas itu terus berjalan. Penontonnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga di luar Jawa. Sudah ribuan pementasan beliau gelar dengan berbagai maksud dan kepentingan, seperti untuk acara ruatan, pesta hajatan, kampanye politik, atau gelaran pentas untuk menyosialisasikan beragam program pemerintahan seperti keluarga berencana, anti HIV/AIDS dan narkoba, sosialisasi pemilu, dan lain-lain. Ki Mantep juga tak jarang menggelar pertunjukan di sejumlah daerah tanpa bayaran. Dari sekian banyak lakon yang pernah ia mainkan, beberapa lakon menjadi sangat fenomenal seperti Banjaran Bimo, Begawan Ciptoning, Wiroto Parwo, Dewa Ruci, dan lain-lain. Sebuah tokoh spesial Celeng Degleng merupakan lakon carangan Ki Mantep sendiri ketika menginterpretasi lukisan-lukisan karya Joko Pekik. Karya Pak Joko Pekik ini lukisannya judulnya adalah Berburu Celeng, yang menggambarkan tumbangnya rezim Soeharto. Beberapa pertunjukan wayang kulit di luar negeri pun pernah Ki Mantep lakukan, seperti di Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Jepang, Suriname, Belanda, Perancis,
Belgia, Hongaria, dan Austria. Ketika kesenian wayang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible of Heritage of Humanity, Ki Mantep terpilih mewakili komunitas dalang Indonesia untuk menerima penghargaan tersebut. Beberapa penghargaan sudah diterima oleh Ki Mantep pada tahun 1995. Beliau mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto berupa Satya Lencana Kebudayaan. Kemudian pada tahun 2004, Ki Mantep memecahkan rekor Muri atau Museum Rekor Indonesia karena kegemilangannya mendalang selama 24 jam 28 menit tanpa istirahat pada acara Ultah RRI Semarang. Pada 19 Mei 2010, Ki Mantep menerima penghargaan budaya dari Nikkei Asia Prize, sebuah penghargaan dari penerbitan koran terbesar di Tokyo, Nihon Keizai Shimbun atau Nikkei. Nikkei melihat dedikasi Ki Mantep yang sangat besar dalam melestarikan dan menekuni wayang kulit. Ki Mantep juga mampu menyebarkan dan menyajikan pertunjukan wayang yang memukau masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai belahan dunia. Selain gaya pedalangan yang atraktif, Ki Mantep juga dikenal sebagai pelopor dalam hal manajemen keuangan. Honor hasil pentas tidak dihabiskan langsung, melainkan dikelola oleh manajernya. Ki Mantep memiliki banyak kru dalam setiap pementasannya. Beliau juga membutuhkan biaya perawatan untuk armada dan peralatan mendalangnya. Manajemen yang baik amat diperlukan agar tidak senasib sama seperti dalang lainnya yang semasa muda hidup berlimpah karena laris, namun setelah tua menderita kekurangan. Nah, mungkin bisa juga menjadi masukan nuwun sewu kagem para dalang-dalang yang muda itu. Ini memang sungguh sangat penting arti seorang manajer atau administrasi, karena semuanya itu kalau memiliki manajemen dan administrasi yang sangat-sangat transparan, mungkin bisa sistem kerjanya bisa transparan, bisa jujur ya. Itu jadi semua dalang jadi menerapkan sistem yang modern di manajemen ini. Karena memang sangat penting sebuah manajemen, karena nek dadi dalang ngurusi bangsane duit, bangsane ngurusi sampai angkutan, sampai ini ya mungkin betapa capeknya sang dalang. Baik para pendengar yang baik di podcastnya Mas Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas apresiasinya. Semoga wacana tadi tentang biografi Ki Mantep Soedarsono mendapatkan suatu spirit, suatu semangat untuk belajar untuk mendalang. Karena tidak semua profesi instan, tidak semua profesi kudu langsung kondang gitu, tidak, tapi melalui proses-proses yang sangat panjang, sangat-sangat prihatin gitu loh. Mungkin dari saya sendiri, terima kasih kembali lagi ke para pendengar yang baik. Bila mana ada salah dalam saya membaca tentang artikel ini, mohon maaf. Ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Pokoknya kalau saya sendiri, yang penting membuat sebuah konten itu harus yang kreatif, yang bermanfaat dan sekaligus menghibur. Terima kasih. Saya mohon doanya bagi para pendengar yang baik dan budiman untuk membacakan lagi atau membuat podcast-podcast yang seru tentang biografi tokoh-tokoh seniman
nggak begitu dalam juga, nanti ada tokoh-tokoh seniman. Syukur-syukur kalau misalkan ini para pendengar ada sumber atau ada referensi, mohon nanti di komentar aja, nanti di kolom komentar nanti diberikan linknya aja, nanti saya bisa membaca tentang tokoh-tokoh seniman yang memang benar-benar beliau ini sangat berjasa di bidangnya, di bidang lukis, di bidang budaya, di bidang seni, di bidang tari, ataupun di bidang seni rupa. Pokoknya semuanya lah, bidang-bidang tokoh-tokoh yang sangat-sangat berjasa bagi khususnya Indonesia. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, matur nuwun.